Cek, cek, cek. Hai guys, salam interaksi. Kembali lagi di channel saya, Alif Abdurrahman. Di kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman. Kenapa sih saya sekarang memutuskan untuk bisa jadi pengusaha tembakau? Kenapa bukan yang lain? Kenapa sih kamu memutuskan untuk jadi pengusaha tembakau? Nah, ceritanya itu begini. Awal sekolah ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya pendidikan di sekolah. Di sekolah di masa SMK, jadi SMK-nya saya itu SMK pertanian, dari tentang pertanian ya, tidak belajar sebenarnya, karena ada yang tahu. Ya, gitulah sekolah, nggak penting menurutku. Saat sekolah saya cita-citanya itu selesai sekolah pengennya jadi tentara. Nah, selesai sekolah saya memutuskan lari lah, olahraga lah, dan sebagainya. Intinya supaya berpotensi jadi tentara. Kemudian ada teman tanya ke saya, Lip, mau daftar kuliah, mau daftar kampus? Saya berpikir, saya awalnya menolak, ketika juga tidak dibuat sama orang tua, daripada nggak jelas ya ini tahu tentara tidak kita, saya juga memutuskan untuk kuliah. Nah, masuk akal juga. Waktu saya kuliah itu saya masih konsisten tuh latihan lari ataupun di laut, berenang, saya konsisten tuh waktu bota-botanya awal-awal semester. Nah, semenjak saya kenal, saya baru pertama itu hari yang namanya organisasi di perguruan tinggi. Mulailah dari situ saya sudah mulai kayak, oh begini, sudah mulai kritis atau pola pikir udah mulai berubah. Cita-cita pun sudah kayak mulai kendor, berubah lagi. Nah, semenjak saya juga baca buku, yang buku itu judulnya Belajar Goblok dari Bob Sadino. Ini buku tentang pengusaha. Gara-gara buku ini juga saya kayak, wah, itu juga ini. Kayak menganggap kuliah itu ya dunia saya. Jadi saya tuh sebenarnya waktu di kampus, saya itu nggak terlalu di kuliah. Saya dapat ahanya itu di organisasi. Ya, singkat cerita, sewaktu saya mau urus tugas akhir atau bisa dibilang skripsi kalau simpelnya. Nah, skripsi lah. Ini katanya skripsi itu kan hal yang paling sulit kalau sebagai mahasiswa, atau hal yang paling merepotkan lah. Banyak yang nggak ini skripsi, nggak ini apa gunanya kertas saya juga berpikir gitu, skripsi kalau betul ribet susah, tapi ya jalan saya karena orang tua juga kan pengen membanggakan saya gitu. Saya kerjakan skripsi, kebetulan parahnya dan apesnya saya dapat dosen pembimbing yang betul-betul kalau bisa dibilang yang mungkin killer lah menurutku. Dua-duanya ya lumayan lah. Saya pilih yang tidak terlalu killer. Saya mengajukan, Bu, saya mau bikin tugas akhir. Nah, cerita, saya tidak tahu judulnya waktu itu. Saya disarankan judulnya itu identifikasi serangga berguna di lahan buluk 2. Jadi singkat cerita saya itu kampusnya di kampus pertanian, jurusan saya itu perkebunan. Nah, identifikasi serangga berguna di lahan buluk 2. Di serangga berguna ini maksudnya serangga yang bisa bermanfaat untuk tanaman. Jadi ada serangga yang
hama, dikategorikan sebagai hama, ada yang sebagai yang simbiosis mutualisme. Nah ini saya suruh identifikasi, berangkatlah cerita-cerita apa manfaatnya, tujuannya bagaimana, dan metodenya bagaimana. Berangkat, besoknya cari serangga selama 1 minggu itu saya. Awal hari itu cari serangga, ngapain gue cari serangga ini, kayak kayak ngapain gitu, tapi yang gue tetap cari lah, cari keliling tuh, keliling cari, kalau ada serangga tangkap simpan, tangkap simpan. Nah pulang dapat serangga sampai 1 bulan, sampai 1 minggu dapat serangga, udah sampel sudah selesai semua, udah dapat, lapor lah ke dosen pembimbing. Pada saat lapor, Bu saya dapat serangga nih, dan di komen loh, saya itu dapat serangganya keliling Bu, gitu. Oh tidak sesuai metode ini, metodenya itu harusnya kalau bisa dibilang tuh kayak kotak ini, lahan itu ibaratin kotak. Metodenya itu dari titik 1, 2, 3, 4, 5, di 5 titik. Kemudian di 1 titik tunggu berapa menit, kalau ada serangga baru tangkap. Kalau terus kemudian di titik ini diam berapa menit, 20 menit baru tangkap kalau ada serangga. Katanya metodenya begitu. Saya berpikir bukannya sama saya Bu, karena serangga itu kan bergerak, jadi kita tentunya harus keliling tuh cari serangga, terus identifikasi, kan sama saja sebenarnya. Kalian tidak begitu, harus sesuai metode. Jika saya udah mulai jengkel ya, karena sebenarnya saya menurutku itu secara logis kayak sebenarnya sama saja, tapi ya apa boleh buat, masa saya disuruh ulang lagi. Terus saya udah mulai muak dengan kehidupan kampus, karena kenapa, ada juga teman-teman letting juga, dia itu tinggal copy paste di perusahaan, jadi enak banget nih, copy paste di perusahaan tinggal di bos mana dan sebagainya. Kalau di sekarang itu enaknya orang zaman sekarang tinggal pakai AI, pakai chat GPT atau apa dan sebagainya. Nah, kalau saya dulu itu ya repot, repot lah, yang gak penting kuliah itu, saya sadari itu. Nah disitulah saya berpikir, gila, gila bener, saya putuskan lah berhenti kuliah. Nah, udah lewat batas ini menurutku. Nah juga apa manfaatnya, dunia juga nggak digunakan juga ya serangga, karena saya tidak terlalu ini senang sebenarnya serangga, jadi ya saya putuskan berhenti. Nah disitulah saya pusing, jadi merokok dulu. Waktu saya pusing merokok, di situ waktu awal merokok, ditawari rokok sama teman, bro rokok, pusing karena dilihat yang ada masalah, tawari rokok, saya merokok. Nah situ saya mulai coba berpikir lagi mau lanjut atau tidak, tapi sudah fix saya tidak mau lanjut kuliah lagi, jadi mau cari alternatif yang lain. Jadi apa nih cara alternatif yang lain, saya itu masih mikir di situ berapa minggu, dan akhirnya tiba-tiba saya cari kerja, cari loker lah istilahnya. Dan waktu cari loker itu saya tentunya pagi-pagi berangkat jam 6, siap-siap sudah berangkat pergi baru kota, pakai pakaian rapi, jas, celana panjang, sepatu, dan tentunya juga bawa tas. Di tas itu isinya tentunya pastinya berkas, jasa dan lain sebagainya. Berangkat pagi-pagi, tujuannya cari loker. Di situ sudah lupa kak, mau jadi pengusaha sudah lupa, karena bingung gak mau usaha, cari kerja.
nanti lah sambil dipikir no. Nah di sekitar saya cari kerja, keliling kantor pertanian, dinas lingkungan, dinas apalah, saya keliling itu. Ini loker, bu, di sini ada loker, saya mau daftar, saya butuh kerjaan. Saya bilang begitu, bilang, oh sudah penuh dek, karena di sini honornya sudah penuh. Saya tanya lagi, usaha tanya, kalau udah penuh apa nggak ada jalur lain bu, saya bisa dapat loker, dapat kerjaan lah, apalah. Katanya ibu, oh sudah nggak ada deh, karena sudah penuh juga tenaga honorer. Ada, cuman harus menunggu lagi tuh daftar PNS, daftar CPNS, katanya tahun depan lagi kan. Wah, gila, masa menunggu lagi tahun depan. Bahkan saya juga ketahui daftar CPNS itu ribet berkasnya, dan sudah ribet berkasnya belum tentu jadi. Yang saya keliling lagi di kantor, dan ada satu kantor yang menurutku ya pengalaman yang unik, pengalaman pertama saya yang unik. Di kantor ini namanya kantor MPP, Gedung Pelayanan Publik. Ini kantor yang punya 6 lantai kalau salah, 6 lantai. Di situ saya langsung masuk bertanya karena saya lihat itu gedung yang paling tinggi. Saya terakhir gitu masuk bertanya, bu di sini ada HRD, saya mau daftar pekerjaan dari loker lah. Bilang oh bisa di lantai berapa gitu, lantai 4 kalau bukan lantai 5. Saya itu langsung mau ke lantai 5 atau cari tangga. Oh nggak ada tangga ini, gimana caranya naik ini? Terus saya yang cuman saya lihat itu, karena nggak nemu tangga, saya cuman lihat ada lift. Jadi saya berpikir oh kayaknya orang kalau mau naik harus naik lift. Dan kebetulan saya itu nggak tahu caranya naik lift, karena baru pertama saya di depan muka lihat itu lift. Karena selang berapa menit ada bapak-bapak datang mau juga naik. Kalau nggak salah itu bapak-bapak bukan pegawai kayaknya, mungkin tukang pos atau apa. Saya nebeng lah, pak sana ya pak, saya juga mau naik lantai lantai 5 atau lantai 4 kalau nggak salah itu. Saya juga mau naik, nebeng lah. Sampai di lantai 5 saya bertanya lagi sama ibu siapa itu, kalau nggak salah yang jelasnya bidang perekrutan. Saya bertanya apakah ada lowongan pekerjaan bu di sini, honor atau apa dan sebagainya. Katanya oh saya kalau bisa nanti tunggu saya sekretaris, pak sekretaris. Tunggu di mana pak sekretaris bu, saya bertanya gitu. Pak sekretaris di ini lagi meeting, lagi rapat lah, saya disuruh nunggu dulu, kalau selesai bisa kita ke sana. Nah, waktu itu kan saya betul-betul muak tuh, capek tuh, kan sudah ditolak terus. Dan ini saya semoga dapat kayaknya. Saya nunggu, itu saya mulai berpikir kayak pesimis juga. Berpikir, wah, kebetulan nggak nih? Yang santai juga ditolak juga, nunggu lama-lama. Udah sampai berapa menit lah itu, tiba-tiba saya malas menunggu, jadi kayaknya juga ditolak. Jadi saya memutuskan untuk pulang saja. Pulang nggak ada hasil, stres, campur aduk, sebagainya. Dan kebetulan waktu itu saya berhenti kuliah. Orang tua belum tahu kalau saya berhenti sudah kuliah. Karena ada teman, atau main cerita jelasnya, gara-gara teman yang kasih tahu, dan orang tua juga nyari-nyari. Kenapa saya jarang ke kampus juga loh, di rumah terus. Ditanya lah, nah, ini sudah mulai mau selesai sudah atau sebagainya. Orang tua sudah tahu, ternyata saya sudah berhenti kuliah, sudah muak. Saya tanya, nah, saya sudah mau berhenti kuliah, saya mau inilah cari kerjaan, saya bilang begitu. Marah-marah lah itu orang tua. Ya anggaplah marahnya itu selama 1 minggu tuh marah. Ini, waktu itu kayak itu pusing, sepusing-pusingnya. Betul-betul mental itu ngeri.
mental itu memang di situ kayak aku udah down banget. Tapi untung karena ada rokok, solusi. Solusi salah satu solusi lah sebagai menenangkan supaya bisa berpikir lagi bagaimana caranya. Nah, dari situlah aku dapat teman teman organisasi. Ada yang dia melinting tembakau, waktu itu saya juga merokok, uang juga pas-pasan mau merokok, karena saya liatin oh menarik gue melinting tembakau, saya coba lah, bagus juga. Terus besoknya kan saya nggak ada uang, besoknya saya mau beli ke tembakau, ternyata sudah habis, ternyata dia ambilnya di Makassar. Jadi saya ke Makassar itu waktu itu berapa minggu ke Makassar cari tembakau sama urus apa gitu, kurang tahu, aku lupa. Akhirnya ke Makassar, oh ada kayak kegiatan organisasi juga, jadi sekalian saya juga mau cari ini tembakau. Kebetulan ada kegiatan organisasi waktu itu cari tembakau dan ternyata enak. Coba kenalkan ke teman-teman juga, ini ke tembakau lebih hemat dan sebagainya. Teman-teman suka, gara-gara itu saya saat ini bisa jadi pengusaha tembakau. Dan alhamdulillah saya juga menikmati manfaatnya, menikmati juga kebebasan. Ya, sekian gitulah guys. Saya capek nih kalau mengingat tentang sekolah dan sebagainya. Itu betul-betul ya itulah capek. Assalamualaikum.